آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Besar Cipaganti Bandung yang Allah muliakan, alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam rangka membahas fiqih Asmaul Husna. Kemarin kita sudah membahas makna Al-Khaliq, Al-Musawwir, dan Al-Bari, ya. Sekarang kita masuki ke nama sekaligus sifat Allah yang lainnya, yaitu Al-Malik dan Al-Malik. Al-Malik dan Al-Malik. Makna Al-Malik adalah raja atau yang memiliki, yang menguasai. Kata-kata Malik tercantum di 5 ayat di dalam Al-Quranul Karim. Pertama, surah Al-Hasyr ayat 23, Allah berfirman, Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul Qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Jadi Malik disebut di dalam ayat ini. Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Dia Al-Malik dan Al-Quddus. Dalam Al-Mu'minun 116 Allah berfirman, Fata'alallahul malikul haqq. Maka maha tinggi Allah, Al-Malik yang hak. Juga di dalam surah Al-Qamar 54 dengan Malik, dengan dipanjangkannya li, Malik, Allah berfirman, Innal muttaqina fi jannati wan nahar fi muqtadi sidqin inda malikin muqtadir. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam surga-surga dan sungai-sungai. Sungai di surga. Jangan dibayangkan sungai Cikapundung atau Citarum yang kotor, yang mungkin ada limbahnya, ada banyak sampahnya, membuat kita tidak nyaman berada di sepanjang sungai itu. Bahkan khawatir. Balai Endah di pinggir Citarum kalau musim hujan begini deg-degan tuh, sebab sering apa? Banjir dan kotor. Sungai di sana, Masya Allah, indah, ya. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan berada di surga dan sungai-sungai, di tempat duduk yang mulia di samping Malik Muqtadir. Malik di sini adalah nama Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi baik Malik maupun Malik dengan makna yang sama, yaitu sebagai penguasa atau raja. Dua-duanya ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki kekuasaan dan juga menjadi pemilik bagi seluruh makhluk yang Dia mengelola sepenuhnya di bawah kekuasaannya tanpa ada yang mencegah dan menghalangi. Adapun Malik setidaknya mengandung 3 unsur atau 3 hal. Hal yang pertama, thubutu sifatil mulki lahul lati hiya sifatuhul azimah min kamalil quwwah wal izzah wal qudrah wal ilmil muhit wal hikmatil wasi'ah wa nufudhil masyi'ah
wa kamali tasarruf wa kamali ra'fah war rahmah wal hukmi tami lil alamil alawi wasufla wal hukmul amal fid dunya wal akhirah. Pertama, tetapnya sifat kekuasaan pada dirinya. Dan ini merupakan sifat yang agung, termasuk bagian dari kesempurnaan sifat quwwah, kekuatan, izzah, kegagahan atau kemuliaan, qudrah, kemampuan, al-ilmul muhyat, ilmu yang mencakup seluruh yang dikuasainya, dan hikmah yang sangat luas, serta terlaksananya seluruh keinginan di dalam kekuasaannya, sempurnanya pengelolaan, sempurnanya sifat kasih sayang dan cinta, serta hukum yang menyeluruh bagi alam yang ada di atas ataupun yang ada di bumi, baik dunia sampai ke akhirat. Jadi di dalam sifat berkuasa, di dalamnya itu sudah terkandung sifat-sifat lain untuk menegakkan kekuasaannya. Ada sifat quwwah. Kalau nggak ada kekuatan nggak bisa berkuasa. Ada sifat izzah, mulia atau gagah. Ada sifat qudrah, mampu. Kalau tidak memiliki kemampuan nggak mungkin berkuasa. Ada sifat ilmu yang mencakup seluruh yang dikuasainya secara detil dan rinci. Kalau tidak detil dan tidak rinci, nggak mungkin alam ini berjalan sesuai dengan pengaturannya. Di dalamnya ada hikmah yang sangat luas. Di dalam sifat berkuasa ada nufudul masyiah. Nufudul masyiah artinya terrealisirnya seluruh keinginan dia. Apa yang Allah inginkan di kekuasaannya itu pasti terlaksana. Tidak ada yang tidak terlaksana. Berbeda dengan kekuasaan di tangan manusia, banyak terjadi hal di luar kendali penguasa, ya enggak? Banyak terjadi peristiwa di luar keinginan penguasa, itu makhluk. Kalau Allah tidak, kullu ma syaa kana wa man lam yasha lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terlaksana, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Juga ada kamalut tasarruf, sempurnanya pengelolaan alam ini. Tak ada sedikit pun yang keliru, tak ada sedikit pun yang salah. Jangankan Allah atuhnya, manusia saja bikin sebuah bangunan walaupun bertingkat puluhan tingkat. Sebelum membuat bangunan itu mereka merancang dulu kan, membuat rancangan gambar dan perhitungan secara rinci, secara detil, sampai ukuran milimeter dari bahan pun, ukuran bahan pun dirinci. Besinya ukuran berapa, ketebalan berapa, panjangnya berapa, kekuatannya berapa, itu kan dirinci. Sehingga bangunan itu nanti berdiri sesuai dengan rancangan gambar insinyur tadi. Itu manusia bisa begitu. Termasuk amdal. Dampak yang ditimbulkan akibat bangunan ini juga dipelajari. Menimbulkan banjir enggak? Menimbulkan macet enggak? Menimbulkan ketidakseimbangan enggak? Menimbulkan reaksi demo dari masyarakat sekitar kan gitu ya? Idealnya sih. Idealnya begitu. Itu manusia. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Seluruh manajemen pengaturan alam ini begitu sempurna.
plus sempurnanya sifat rahmat, sifat cinta dan kasih sayang kepada makhluk-makhluknya, plus terlaksananya seluruh hukum secara umum dan secara khusus, baik di alam yang ada di atas, di langit, di kalangan para malaikat yang ada di langit, dan juga yang ada di bawah di bumi, baik mencakup dunia ataupun mencakup akhirat, baik aspek lahiriah ataupun aspek batinnya. Nah, di dalam sifat berkuasa terkandung sifat-sifat yang tadi disebutkan. Tanpa sifat itu kekuasaan tidak akan sempurna. Allah berfirman dalam surah Ali Imran 189, walillahi mulkus samawati wal ardi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah semua kekuasaan di langit dan juga di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berfirman Allah tentang hari akhirat, al-mulku yawma idhinil haqqu lirrahman. Kekuasaan pada hari itu sebenar-benarnya milik Allah yang Maha Rahman. Juga dalam surah Ghafir ayat ke-16 Allah berfirman, limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar. Kepunyaan siapa kekuasaan di hari ini? Hari ini itu maksudnya hari kiamat nanti. Semua kekuasaan milik Allah, satu-satunya yang esa dan yang qahhar. Itu poin pertama. Jadi poin pertama yang terkandung dalam sifat berkuasa adalah tetapnya sifat-sifat yang menjadi penunjang sempurnanya sifat berkuasa. Ada kekuatan, ada kegagahan, ada kemampuan, ada ilmu, ada hikmah, ada semua yang tadi disebutkan ya. Ini poin pertama. Poin kedua, di dalam sifat Malik terkandung juga anna jami'al khalqi mamalikuhu wa abiduhu wa muftaqiruna ilaihi wa mudarruna ilaihi fi jami' syu'unihim laisa li ahadin khurujun an mulkihi wala li makhluqin ghinan an ijadihi wa imdadihi wa naf'ihi wa daf'ihi wa mannihi wa ita'ihi. Kedua, seluruh makhluk adalah miliknya dan hambanya. Milik Allah dan hamba bagi Allah. Malaikat itu hamba Allah, jin, manusia, hewan, benda-benda mati, langit, bumi, gunung, lautan, semuanya hamba Allah, semuanya milik Allah, semuanya butuh kepada Allah, semuanya bergantung kepada Allah. Kalau umpamanya Allah lepas diri, hancur alam jagat raya ini. Coba umpamanya ya, lalu lintas. Apalagi kemarin macet bingit di mana-mana. Umpamanya di sub atau polantas lepas diri, lepas tangan, lampu lalu lintas semua matikan. Semua polisi, semua petugas tarik ke rumah masing-masing. Sudah, jangan ada yang di jalan. Lampu lalu lintas dimatikan semua. Bisa kebayang apa yang terjadi? Tabrakan atau ya? Macet di mana-mana. Dan nggak akan ada solusi. Mungkin sopir dengan sopir garlut. Pada egois ya enggak. Berlepas diri itu di sub dan polantas umpamanya. Wah kacau sudah. Lalu lintas di jalan raya. Itu baru lalu lintas. Bayangkan apabila Allah berlepas diri dari mengatur alam jagat raya ini. Planet dibiarkan beredar semaunya tanpa diatur.
melenceng dari orbitnya. Kecepatannya juga berubah, mungkin lebih cepat, mungkin lebih lambat. Kira-kira sistem tata surya ini goncang apa tidak? Pasti goncang. Pasti masing-masing bertubrukan satu sama lain. Udah kiamat, udah hancur alam jagat raya ini. Jadi seluruh makhluk amat sangat bergantung kepadanya dari seluruh aspek. Tidak ada sesuatu pun yang bisa keluar dari kekuasaannya. Tak ada satupun makhluk yang bisa berlepas diri dari keberadaan dan kekuasaan serta pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Berlepas diri dari pertolongannya, dari pengaturannya, dari manajemennya, dari anugerah dan pemberiannya, tak ada. Semuanya bergantung kepada Allah azza wa jalla. Allah berfirman pertama dalam Az-Zukhruf 85, wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa indahu ilmus saati wa ilaihi turja'un. Maha barakah Allah yang menjadi miliknya lah kekuasaan di langit, kekuasaan di bumi, kekuasaan antara langit dan bumi. Di sisi Allah ada ilmu tentang hari kiamat, dan hanya kepada Allah lah semua kalian akan kembali. Dalam surah yang lain, Fatir ayat 15 sampai 17, Allah berfirman, Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Ini terbayang kekuasaan Allah ya. Allah berfirman, hai seluruh manusia, kalian itu makhluk yang amat sangat butuh kepada Allah. Sedangkan Allah maha ghani dan maha terpuji. Ghani itu tidak butuh apapun untuk dirinya. Tidak butuh sedikit pun dari seluruh makhluknya ini. Jadi kalau Allah tidak membutuhkan makhluk, dan makhluk amat sangat butuh dan bergantung kepada Allah azza wa jalla, maka maha terpujilah Allah. Karena apa? Walaupun Allah enggak butuh kepada alam, kepada makhluknya, termasuk kepada arsy. Allah enggak butuh arsy. Tapi walaupun Allah enggak butuh makhluknya, karena sifat kasih sayang Allah, ini makhluknya diurus oleh Allah. Ini makhluknya diatur, dimanage. Allah enggak butuh kepada manusia, enggak butuh kepada ibadah manusia, kepada ketaatan, ketundukan, kepatuhan manusia. Allah enggak butuh. Adapun Allah menyuruh demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Sekalipun Allah enggak butuh kepada ibadah makhluk, Allah tetap memberi perhatian dan mengurus makhluk. Karena sifat kasih sayang cintanya Allah kepada makhluknya. Lalu Allah berfirman, Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah menghendaki, Allah akan musnahkan kalian. Lalu Allah akan membuat makhluk yang baru. Tapi Allah tidak demikian. Allah tetap memberikan kepedulian, perhatian, kasih sayang kepada kita demi kemaslahatan kita. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Dan hal itu bagi Allah tidak sulit. Mudah bagi Allah kalau Allah mau menghancurkan kita lalu bikin makhluk yang baru, baik sama dengan kita bentuknya ataupun berbeda segala-galanya, mudah bagi Allah kalau Allah menghendaki, ya. Saking apa? Saking tidak butuhnya Allah azza wa jalla kepada seluruh makhluk. Walaupun Allah tidak butuh kepada kita, Allah tetap perhatikan kita.
Dalam surah Al-Ankabut ayat 60 Allah berfirman, "Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizquha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim." Kata Allah, maka tidak ada seorang atau satu makhluk melata pun di muka bumi ini yang memikul rizkinya sendiri, nggak ada. Tapi Allah lah yang memberi rizki kepada mereka dan kepada kalian. Tapi kita sering mikirnya itu praktis, pragmatis, simple, pendek, ya. Kata siapa kita tidak bisa mencari rezeki sendiri? Ini kan kita cari sendiri, dapat sendiri hasil usaha kita sendiri, kan gitu. Mikirnya sempit. Dia tidak tahu bahwa Allah mengatur dan memudahkan itu untuk kita. Kalau enggak Allah mudahkan, enggak akan mudah. Termasuk dari mana kita dapat makanan? Ya, kalau kita mikirnya udah nanam gitu, nanam pohon apapun, padi ataupun palawija atau buah-buahan, sayur atau apapun, ya. Kita yang nanam tuh, kita yang berusaha. Hanya gitu kan? Simple. Dia nggak tahu siapa yang menumbuhkan tanaman yang kita tanam. Tugas kita mah cuma ikhtiar kita cuma nanam, culjen. Apa culjen teh? Dibiarkan begitu saja, paling disiram, ya, paling dipupuk, gitu kan? Siapa yang menumbuhkan tumbuhan itu? Allah. Afara'aitum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Tidakkah kalian perhatikan pohon yang kalian tanam? Kaliankah yang menumbuhkan tanaman itu atau kami? Kami. Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu. Kita cuma nanam. Proses selanjutnya Allah ya subhanahu wa ta'ala yang memprosesnya sampai membuahkan panen. Kalau Allah menyatakan lau nasya' laja'alnahum hutama, kalau kami mau, kami akan jadikan panen ini gagal, tidak menghasilkan apa yang kita harapkan, dan Allah sangat mudah mengaturnya. Dikirim hama yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia, ya, dikeringkan, dikemaraukan, nggak ada hujan, mati gitu. Atau umpamanya subur, panennya melimpah, tapi besok mau panen sudah ada yang mendahului tadi malam. Ada yang begitu? Ada. Pas pagi-paginya, wah sudah siap gembolan, sudah siap etem. Anak muda sekarang nggak akan tahu etem. Cuma anak muda dulu yang sekarang sudah tua. Ada yang tahu etem? Etem itu pisau khusus untuk panen memotong padi. Etem cek 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 gitu tuh. Mudah, bukan sama peso dibeginiin atau sama arit, bukan. Etem tek tek tek. Sekarang udah puluhan tahun saya nggak pernah melihat lagi etem. Dan nggak pernah megang. Emang dari lahir belum pernah megang. Cuma lihat pernah, ya. Pas mau panen sampai ke sawah, oh sudah tinggal jeraminya. Sudah didahului orang tadi malam. Ada kasus seperti itu? Ada. Ya. Semua hasil panen itu bisa melimpah, bisa kita peroleh. Allah yang ngatur, Allah yang mudahkan. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Tidakkah kalian perhatikan air yang kalian minum? Kita kan simple selama ini, kalau minum tinggal beli air mineral.
Tinggal umpamanya dispenser tak minum gitu kan, tapi dari mana air itu? Afaraitumul ma'al ladzi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kaliankah yang menurunkan air itu dari awan atau kami? Lau nasya laja'alnahu ujajan falaula tashkur. Kalau kami menghendaki niscaya kami jadikan air hujan itu asin. Tidakkah kalian bersyukur? Kalau air hujan asin, apa bisa diminum? Bisa apa tidak? Bisa, cuma tambah haus. Tidak akan bisa dipergunakan untuk kemaslahatan manusia. Kalau air hujan asin, tumbuh-tumbuhan juga matinya. Sok pohon cebor itu di apa? Dibanjur dengan disiram dengan air garam. Subur apa mati? Mati itu. Oleh karena itu Allah sudah atur sedemikian rupa. Untuk kepentingan kita, huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'an. Allah lah yang telah menjadikan seluruh yang ada di muka bumi ini semuanya bagi kalian. Dan Allah mudahkan, ya. Jadi tidak ada makhluk di alam jagat raya ini yang mencari memperoleh rizkinya sendiri. Allahu yarzuquhu wa iyyakum. Allah yang memberikan rizki kepada mereka dan kepada kalian. Itulah poin kedua yang terkandung di dalam sifat berkuasa. Yaitu poin kedua ini, seluruh makhluk ini milik Allah dan hamba Allah amat sangat butuh kepada Allah, sedangkan Allah enggak butuh kepada mereka. Ini sifat kedua atau poin kedua. Kalau poin pertama tetapnya sifat berkuasa, poin kedua semua makhluk ini milik Allah dan hamba Allah. Poin ketiga, setelah poin pertama Allah punya kekuasaan, poin keduanya semua makhluk ini milik Allah dan hamba Allah. Poin ketiga yang tidak kalah penting, bahkan ini yang terpenting, anna lahu tadbiratun nafidah yaqdi fi mulkihi bima yasha wa yahkumu fihi bima yurid la radda li qada'ihi wa la mu'aqqiba li hukmihi lahul hukmu fihi taqdiran wa syar'an wa jazaa'a. Poin ketiga adalah kemampuan mengatur dan memanage. Pertama, Allah punya kekuasaan. Kedua, semua makhluk ini milik Allah. Ketiga, kemampuan Allah memanage, mengatur seluruh makhluknya. Dia menetapkan di dalam kekuasaannya apa yang dikehendakinya. Dia menetapkan hukum, aturan sesuai dengan keinginannya. Tak ada yang bisa menolak ketetapan Allah dan tidak ada yang bisa menentang hukum Allah. Milik Allah lah hukum dari 3 aspek. Allah menetapkan hukum dari 3 aspek. Dan ini termasuk cakupan dari sifat kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah harus memiliki hukum dari 3 aspek. Apa saja? Pertama, falahul ahkamul qadariyah haitsu jarratil aqdaru kulluha wal ijad wal i'dad wal ihya wal imamat wa ghairu dzalik ala muqtada qada'ihi wa qadarihi. Pertama, milik Allah lah hukum-hukum al-qadariyah atau bisa juga disebut ahkamul kauniyah. Bahasa kitanya ini hukum alam. Milik Allah lah hukum alam. Baik hukum alam tersebut menyangkut ketetapan-ketetapan yang qat'i, yang pasti di alam, seperti yang kita kenal dengan adanya sistem gravitasi. Apapun yang dilempar benda ke atas, maka dia akan jatuh lagi ke bawah.
Siapa yang tidak makan pasti lapar, sesoleh apapun dia. Siapa yang tidak makan lapar, benar ya? Sesoleh apapun dia. Tidak mentang ini mah soleh walaupun nggak makan kenyang, nggak begitu. Para nabi suka kelaparan, iya. Siapa yang lapar kemudian makan pasti kenyang, semusyrik apapun dia. Tidak mentang ini musyriknya kebangetan. Walaupun makan sebakul tetap dilaparkan oleh Allah. Apakah begitu? Enggak. Hukum alam berlaku. Hukum Allah yang Allah terapkan di alam ini. Ya, atau termasuk takdir. Takdir yang Allah tetapkan bagi seluruh makhluk. Ini termasuk al-ahkam al-kauniyah wal-qadariyah. Hukum-hukum alam. Hukum yang Allah terapkan di alam mencakup takdir. Seluruh yang ada di alam jagat raya ini mematuhi aturan Allah yang Allah tetapkan di alam ini dan mengalami takdir yang telah Allah tetapkan untuk mereka. Ini poin pertama. Jadi seluruh hukum-hukum alam termasuk takdir hanya milik Allah Azza wa Jalla. Wa kullu ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun, maksudnya takdir. Semua yang Allah takdirkan pasti terjadi dan apa yang tidak Allah takdirkan tidak mungkin terjadi. Ini pertama. Dari kalimat tadi, semua yang Allah takdirkan pasti terjadi. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Pertanyaannya, Allah menghendaki perbuatan syirik, kufur, bid'ah, maksiat apa tidak? Menghendaki apa tidak? Jawab tuh, ada yang iya, ada yang tidak. Menghendaki apa tidak? Iya, menghendaki. Buktinya menghendaki apa? Terjadi. Ada kemusyrikan di muka bumi ini? Banyak. Kekufuran, kebidahan, kemaksiatan banyak. Berarti Allah menghendaki. Pertanyaan kedua, apakah setiap yang Allah kehendaki pasti dicintai oleh Allah? Tidak. Syirik, kufur, bidah, maksiat terjadi, tapi dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, menghendaki tapi membenci apa yang dikehendaki. Kok bisa? Bisa itu gening. Terus kenapa itu? Nah, pasti ada hikmah, ada maksud, ada tujuan demi kemaslahatan hamba-hambanya manusia. Ya. Itulah poin yang pertama. Hukum qadariyah dan kauniyah seluruhnya milik Allah Azza wa Jalla. Kedua, walahul ahkamus syar'iyyah. Haitsu arsala rusulah wa anzala kutubah wa syar'a syara'iyah wa khalaqal khalqa li hadzal hukm wa amarahum ay yamshu ala hukmi fi aqaidihim wa akhlaqihim wa aqwalihim wa af'alihim wa zahirihim wa batinihim wa nahahum an mujawazati hadzal hukmi syar'i. Nah, kedua, milik Allah pula hukum-hukum syar'i. Syariat yang harus diberlakukan hanya syariat Allah. Berupa Allah mengutus para utusannya, menurunkan kitab-kitabnya, menetapkan syariat-syariatnya dan menciptakan makhluk untuk mematuhi hukum ini. Allah memerintahkan mereka untuk berjalan di atas hukum ini, baik dalam akidah mereka, akhlak mereka, ucapan mereka, perbuatan mereka, aspek zahir mereka, aspek batin mereka, dan Allah melarang mereka dari melanggar hukum-hukum syar'i tersebut. Nah, kalau tadi
hukum alam atau termasuk takdir atau yang disebut dengan kehendak kauni. Disebutnya iradah kauniyah. Iradah kauniyah itu kehendak Allah yang Allah berlakukan di alam. Berupa hukum alam termasuk takdir. Pasti itu mah terjadi. Mau orang soleh, mau orang kafir, pasti itu mah tunduk dan patuh kepada iradah kauniyah. Apa iradah kauniyah teh? Hukum alam. Iradah itu apa artinya? Kehendak. Kauniyah apa? Alam. Kehendak yang Allah terapkan di alam termasuk takdir. Itu mah orang kafir juga pasti taat. Kalau orang kafirnya tidak makan, hukum alam yang Allah tetapkan di alam ini pasti lapar. Orang kafir juga lapar kalau nggak makan. Orang kafir juga kenyang kalau dia makan banyak. Orang kafir juga bisa berkuasa kalau dia berusaha. Itu semua hukum kauniyah yang Allah terapkan di alam. Jadi sekali lagi, kalau hukum kauniyah pasti terjadi. Tapi belum tentu disukai oleh Allah. Belum tentu dicintai oleh Allah. Seperti kufurnya orang-orang kafir, itu adalah kauniyah, terjadi di alam ini dan itu kehendak Allah. Tapi tidak Allah sukai, tidak Allah cintai. Nah sekarang iradah syar'iyah. Apa arti iradah? Kehendak, keinginan. Maksudnya keinginan Allah. Syar'iyah itu berupa syariat. Iradah syar'iyah merupakan ahkam syar'iyah. Kehendak Allah yang syar'i itu dalam bentuk hukum-hukum syariat. Ketentuan dalam agama ini. Dalam bentuk Allah mengutus Rasulnya, menurunkan kitabnya, menetapkan syariatnya. Itu ahkam syar'iyah. Saya tanya. Kalau hukum syar'i pasti terlaksana apa tidak? Pasti terlaksana apa tidak? Coba aja lihat. Allah menghendaki secara syar'i seluruh manusia ibadah. Allah menyatakan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, semua manusia, beribadahlah kalian semua kepada Allah. Ini iradah syar'iyah. Apakah semua manusia ibadah kepada Allah? Tidak. Allah menyatakan khusus kepada orang-orang muslim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ini iradah kauniyah apa syar'iyah? Syar'iyah. Apa semua orang Islam saum? Ada yang tidak saum? Banyak mana yang saum dengan yang tidak saum? Nggak tahu. Sebab Ramadan mah antara salat oke saumnya biasa nama gitu. Wallahu alam, belum ada survei tentang hal itu. Tapi banyak yang tidak saum ya. Terlaksana enggak syariat Allah tentang semua orang muslim harus saum? Tidak. Kalau iradah syar'iyah atau ahkam syar'iyah pasti dicintai oleh Allah. Tapi belum tentu terlaksana. Kalau ahkam kauniyah pasti terlaksana, tapi belum tentu dicintai oleh Allah. Ya. Jadi kadang Allah menghendaki apa yang tidak dicintainya dan mencintai apa yang tidak dikehendakinya. Kalau seluruh manusia di alam jagat raya ini beriman, Allah suka apa enggak? Pasti suka. Allah kehendaki atau tidak? Tidak. Walau syi'na la'ataina kullan nafsin hudaha. Seandainya kami mau, pasti semua orang kami beri hidayah. Semuanya. Pasti semuanya iman. Tapi Allah tidak menghendaki demikian. Makanya ada orang yang tidak beriman banyak. Ini menunjukkan
Apa yang Allah suka, apa yang Allah kehendaki belum tentu Allah cintai, dan apa yang Allah cintai belum tentu Allah kehendaki. Ya, harus agak mikir sedikit. Faham apa mengerti ini teh? Mengerti dan faham ya. Jadi yang kedua, milik Allah lah hukum-hukum syar'i. Poin pertama, milik Allah lah hukum-hukum kauni, termasuk takdir. Kedua, milik Allah lah hukum-hukum syar'i. Agama ini milik Allah. Yang bikin agama ini Allah. Agama ini bukan budaya. Kalau budaya siapa yang bikin? Manusia. Manusia di mana? Ya di tempat mereka hidup, yang berbeda dengan budaya di tempat lain, ya enggak? Apakah budaya di satu tempat dengan tempat lain berbeda atau tidak sama? Berbeda dan tidak sama. Kadang-kadang perbedaan itu apa? Bertolak belakang. Banyak contohnya itu teh ya. Kalau umpamanya satu budaya bertamu ya, ditawari makanan terus ditolak, wah tersinggung. Merasa apa? Merasa terhina, marah. Harus diambil. Ada lagi kalau umpamanya disodori kemudian diambil, tersinggung. Ada lagi budaya yang begitu. Bingung, jadi itu bertolak belakang ya. Di Sunda, saya nggak tahu di Jawa di tempat lain, memegang kepala atau mengelus jenggot orang itu penghinaannya. Sampai ada peribahasa dalam bahasa Sunda, kalau orang lain menghina kita disebut asa dicoo gado, serasa gadonya dipermainkan, itu penghinaan. Tapi di daerah Timur Tengah, di Arab Saudi, di Kuwait, di Oman, di Qatar, kalau jenggotnya dipegang, merasa diagungkan, syukron. Kalau lagi marah, pegang aja jenggotnya, syukron ya akhi ana uhibbuk. Malah langsung rangkul. Merasa diinikan, bertolak belakang. Di Sunda, nggak tahu di tempat lain. Kalau ditepuk pantatnya, merasa diberi support. Maju, ditepuk pantatnya. Wah, luar biasa. Itu mendukung kita. Jangan coba-coba lakukan ke orang-orang di Timur Tengah. Bisa mati loh. Penghinaan yang luar biasa. Jangan coba-coba pegang itunya. Ya, pantatnya. Ya, jangan. Kalau mau pegang, kepalanya atau ininya. Ya, jenggotnya, dagunya. Walaupun nggak berjenggot, asal dipegang dagunya atau kepalanya. Jadi budaya satu sama lain bertolak belakang karena dibuat oleh manusia. Tapi kalau syariat Allah yang buat, Allah yang bikin, di daerah manapun, bahasa apapun, warna kulit apapun sama. Islam yang Allah turunkan di Saudi harus sama dengan Islam yang diamalkan di seluruh negara lain di dunia. Karena Allah yang bikin, bukan buatan manusia. Islam yang diturunkan di zaman onta, zaman Nabi SAW, harus sama pengamalan dengan Islam yang diamalkan di zaman apa sekarang? Zaman Lamborghini. Sama, kalau berbeda kita yang salah. Agama ini universal, mutlak, berlaku di semua tempat, di semua zaman secara sama. Tidak ada perbedaan. Maka kalau agama ini disesuaikan dengan budaya masing-masing tempat, nanti ajaran Islam yang satu dengan ajaran Islam lain bisa bertolak belakang, berbenturan. Oleh karena itulah, maka karena agama ini buatan Allah Azza wa Jalla, maka seluruh ketetapan agama syariat ini mutlak milik Allah. Ya boleh ada campur tangan manusia.
Dan Allah telah menurunkan semua secara lengkap dalam seluruh aspek dalam Al-Quran yang kemudian dijabarkan dalam sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang berani intervensi terhadap penetapan syariat dengan akal ro'yunya, jangankan orang biasa, seorang nabi sekaliber Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun diancam dibunuh seketika juga oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat Al-Quran surah Al-Haqqah ayat 44 sampai 48. Allah berfirman, "Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin, thumma laqata'na minhu al-watin, fama minkum min ahadin anhu hajizin." Kata Allah, seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadakan taqawul atas nama kami. Taqawul itu mengadakan perkataan atas nama Allah tapi berasal dari pikirannya sendiri, ijtihadnya sendiri, akalnya sendiri. Akal Nabi, pikiran Nabi menetapkan ketetapan tanpa instruksi dari Allah. La akhadna minhu bil yamin, kami pegang dia dengan tangan kanan kami, thumma laqata'na minhu al-watin, kemudian kami potong, kami putus urat lehernya seketika itu juga. Mati apa tidak? Matilah. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, enggak ada seorang pun di antara kalian yang bisa menolong dia dari pemotongan urat leher itu. Tuh Nabi sallallahu alaihi wasallam diancam. Kalau beliau berani memasukkan idenya, akalnya, pikiran pribadi, pendapat pribadi kepada agama ini tanpa instruksi dari Allah, diancam seketika itu, diputuskan urat lehernya. Nabi aja begitu, apalagi yang lainnya ya. Selain Nabi SAW, jangan coba-coba memasukkan hasil olah fikir, olah akal, olah rasa menjadi bagian dari agama ini. Dengan kata lain, jangan jadikan budaya dimasukkan ke dalam bagian dari agama ini. Ketetapan syariat agama ini milik Allah. Itulah poin yang kedua. Poin yang pertama, seluruh hukum-hukum alam terus takdir itu milik Allah. Kedua, seluruh hukum-hukum syar'i juga milik Allah Azza wa Jalla. Nah, ini nih yang ketiga. Yang pasti semua orang lemah, tak mampu dalam hal ini. Satu-satunya hanya Allah Azza wa Jalla. Poin ketiga, walahul ahkamul jazaiyah. Wahiyal jazau 'alal a'mal khairiha wa syarriha fid dunya wal akhirah wa ithabatat ta'iin wa uqubatal 'asin wa kullu hadhil ahkam tabi'atun li'adlihi wa hikmatihi wa kulluha min ma'ani mulkihi. Ketiga, milik Allah pula hukum-hukum jazaiyah. Jazaiyah itu balasan. Maknanya Allah memberi balasan atas amal, baik amal baik ataupun amal buruk, baik balasannya di dunia ataupun di akhirat. Milik Allah lah, wewenang Allah lah memberi pahala kepada orang yang taat, memberi sanksi hukuman kepada orang yang maksiat. Tapi seluruh hukum ini tak mungkin keluar dari sifat adil dan hikmah Allah. Allah gak pernah zalim dalam memberikan balasan. Gak pernah umpamanya Allah itu berlebih-lebihan dalam memberikan hukuman. Pasti sesuai dengan kadar, sesuai dengan jenis perbuatan. Semuanya itu mencakup makna dari kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Sebagai penguasa, dia satu-satunya pemilik hukum. Baik hukum kauni qadari ataupun hukum syar'i, termasuk hukum al-jazai. Jazai itu apa? Memberi balasan. Kadang Allah memberi balasannya di dunia, kadang di akhirat, kadang dua-duanya di dunia dan di akhirat.
Dan itu yang lebih sering di dunia dan di akhirat. Contoh yang di dunia infak sedekah. Di dunia dibalas 700 kali lipat. Di akhirat tetap pahalanya tidak berkurang sedikit pun. Ya. Contoh silaturahmi. Di dunia diberi balasan. Dengan silaturahmi menjadi lebih akrab. Menjadi lebih bersaudara. Ya usianya dipanjangkan. Ya rizkinya diperluas, itu di dunia. Di akhirat tetap dapat pahala dari silaturahmi yang akan dia petik dan rasakan berupa kebahagiaan di akhirat. Semuanya itu Allah, ya. Dan baik atau bager kata orang Sunda, ya. Bagernya Allah Subhanahu wa taala di dalam menghisab dan membalas bisa ditemukan, diketahui, dirasakan dalam hal kaidah memberi balasan. Allah mah memiliki kaidah dalam memberi balasan. Seluruh kaidah yang Allah terapkan dalam memberi balasan mencerminkan kasih sayang Allah kepada kita. Di antaranya, kalau ada satu kebaikan, pahalanya Allah gandakan berapa kali lipat? 10 sampai 700 sampai berkali-kali lipat tidak terhitung. Tapi kalau ada satu dosa, satu kesalahan, dihitungnya satu dosa. Bager apa tidak tuh? Super bager. Itu pertama. Kedua, siapa orang yang melakukan satu kebaikan selain memperoleh 10 kebaikan juga menghapus kesalahan. Fungsinya ganda, tambah pahala, mengurangi dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. As-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah, Ramadan ila Ramadan, wal umrah ilal umrah, mukaffiratun liman bainahun. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah, itu menghapus dosa. Salat kita tadi, salat subuh menghapus dosa kita dari mana? Dari Isya sampai subuh, selain menghasilkan pahala. Ya menghasilkan pahala, ya menghapus dosa, ya meninggikan derajat kemuliaan kita, ya mendekatkan jarak kita lebih dekat lagi kepada Allah Azza wa Jalla, ya mengundang doa para malaikat kepada kita, dan seabrek keuntungan-keuntungan lain yang Allah janjikan kepada orang yang melakukan ibadah. Dan banyak lagi lah ya kaidah yang Allah terapkan dalam memberi balasan, itu sudah pernah kita bahas ya berkali-kali, bahkan yang menunjukkan bahwa kaidah dalam membalas amal manusia menunjukkan cinta dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Itulah 3 jenis hukum, seluruhnya milik Allah dan Allah terapkan dalam kekuasaannya. Apa saja 3 hukum yang semuanya milik Allah? Hukum qadari dan kauni berupa takdir, dan hukum alamiah itu milik Allah. Kedua, hukum syar'i berupa syariat, diturunkannya para nabi, diutusnya para nabi, diturunkannya kitab, ditetapkannya syariat, itu semua milik Allah. Yang ketiga, hukum apa? Balasan. Dalam memberi balasan, hanya Allah yang bisa memberikan balasan yang adil dan didasarkan pada kasih sayangnya kepada hamba-hambanya ya. Nah, semua kepemilikan hukum yang menjadi mutlak milik Allah merupakan bagian dari penunjang sifat berkuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkata muallif hafizahullah, wa min ma'ani mulki,
inzalu kutubih wa irsalu rusulih wa hidayatul alamin wa irsyadul dhalin wa iqamatul hujjati wal ma'dirah 'alal mu'anidina wal mutakabirin wa wad'u thawabi wal iqab mawadhi'aha wa tanzilul umur manazilaha ila ghairi dzalika min at-tadbir wat tasarruf fi mamlakatihi bima syaa subhanahu. Di antara cakupan makna kekuasaan Allah adalah Dia telah menurunkan kitab, Dia telah mengutus para rasul, Dia pun memberi hidayah kepada hamba-hambanya, Dia memberi petunjuk kepada orang-orang yang tersesat, Dia menetapkan iqamatul hujjah dan juga alasan atau ma'dzirah, uzur bagi hamba-hambanya yang menentangnya, yang syirik, yang kufur. Ada uzur, kalau memang ada uzur, seperti kebodohan, ketidaktahuan, atau belum sampainya dakwah kepada mereka, ya. Dia pun menetapkan pahala dan hukuman secara proporsional. Dia menetapkan segala urusan di tempatnya masing-masing secara adil, dan kaidah lain di dalam mengurus, dalam mengatur seluruh alam yang terjadi di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Inilah 3 poin yang tercakup di dalam sifat berkuasanya Allah. 3 sifat itu, pertama adalah tetapnya sifat berkuasa bagi Allah. Yang kedua, seluruh makhluk ini adalah miliknya dan hambanya. Yang ketiga, bahwa Allah memiliki wewenang, kekuasaan, kemampuan untuk mengatur seluruh ketetapan dalam kekuasaannya, ya, untuk menetapkan hukum di dalam daerah kekuasaannya. Dan hukum yang ditetapkan ada 3. Pertama, hukum kauni qadari, hukum alam termasuk takdir. Yang kedua, hukum syar'i. Yang ketiga, hukum balasan atau jaza, ya. Ya, penjelasan ini belum selesai. Masih ada 3 halaman lagi. Jadi 1 pertemuanan lagi di tahun depan. Ya, tahun depan gitu. Ya, setahun lagi kita berjumpa. Untuk sekarang kita cukupkan sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.